Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semuanya. Untuk SK akuntansi manajemen ini, jadi kita fokus kepada dua soal saja ya. Yang pertama yang saya sebutkan di kelas kemarin yaitu metode least square untuk perencanaan penjualan ya, metode least square. Sebenarnya dia ada banyak bab ini, ada peran akuntansi dalam manajemen strategis perusahaan manufaktur, struktur biaya, analisa biaya, volume biaya, analisa biaya diferensial, kemudian anggaran induk. Nah, juga ada anggaran induk, anggaran laba, penentuan harga jual, ya, target costing, EBC, akuntansi pertanggungjawaban, penilaian kinerja, economic value add atau EV, balance scorecard dan prediksi kebangkrutan. Nah, jadi sebenarnya sangat banyak babnya, tapi kita fokuskan kepada dua soal saja ya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Nanti akan saya bagikan mana yang akan harus dipelajari untuk ujian SK-nya ya. Yang pertama yaitu metode least square. Nah, metode least square ini lazim digunakan untuk target penjualannya ya, target penjualan sebuah perusahaan. Oke, contoh seperti ini. Ini ada data ada data sampai 20 tahun ya. Ada data sampai 20 tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2022. Nah, ini data penjualan. Oke, ini data penjualan. Ada 120, 125 dari sampai tahun 2022 itu 175. Yang diminta yaitu tentukan anggaran penjualan tahun 2023 ya. Nah, kira-kira berapa tahun 2023? Tentu dia harus ada metode yang dipakai itu metode least square atau persamaan terkecil. Cara metodenya, nah coba lihat di sini bahwa ada 20 tahun, berarti datanya ini adalah data genap ya, datanya data genap. Nah, karena datanya genap, oke, maka kita bahas lagi di sini. Jadi boleh kita bikin di sini ini soal yang tadi ya. Soal yang tadi dari tahun 2003 sampai tahun 2022. Sorry, ini tahun 2022. Oke. Nah, oke, kemudian ini penjualan ya. Yang ditanya adalah tahun 2023 berapa penjualannya. Nah, yang kasus seperti ini bisa kita cari itu setelah ada tahun, ada penjualan, kita tentukan karena datanya genap, ya, datanya genap kan. Ini 20, berarti ada 10 di atas dan 10 di kiri. 10. Oleh karena itu kita bagi di sini, kita bagi 10 di atas dan 10 di bawah ya. Nah, dibagi ini yang kuning. Nah, setelah ada tahun penjualan, kita tentukan nilai X. Kita tentukan nilai X dengan cara membaginya. Jadi mulainya adalah dari minus 1. Dia ganjil minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9, minus 11, minus 13, 15, 17 sampai minus 19. Ke bawah pun dari minus 1, 3, 5, 7. Ya, jadi dia ganjil. Nah, di sini dia ganjil ya. Di sini dia minus, di sini dia minus ya, minus. Di sini dia plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Setelah kita cari nilai X, kita cari nilai XY. Nah, cari nilai XY. Cara mencari nilai XY berarti yang penjualan ini penjualan dikalikan dengan nilai X. Ya, tinggal dikalikan. Berarti ini formulanya. Ya, kalau pakai kalkulator silahkan dikali. Berarti kalkulator 165 minus 1 berarti minus 165. Setelah ini dikalikan. Kemudian setelah dikali, ada hasil perkalian, ada X kuadrat.
Oke, X kuadrat. Di sini X kuadrat. Nah, X kuadrat ini yang X ini dikuadratkan. Dari 1 dikuadratkan jadi minus 1 jadi 1. Ya, minus 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan, maka dia akan dapat hasilnya. Ya, akan dapat hasilnya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan kolom penjualan, kita jumlahkan kolom X kali Y, kita jumlahkan kolom X kuadrat, kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Nah, jadi kenapa dijumlahkan? Karena formulanya seperti itu. Karena untuk mencari persamaannya, ini persamaannya Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma XY per X kuadrat. Ya, berarti sigma Y ini yang mana? Sigma Y berarti adalah penjumlahan Y. Di sini. Ini sigma Y. Ini sigma Y. Kemudian N ini adalah jumlah. Ya, N ini adalah berapa N-nya di sini? Berarti N-nya 20 ya. Nah, berarti N-nya di sini 20. Berarti kalau tahun 2023 yang ditanya tahun 2023, N-nya berapa? Berarti N-nya adalah 21. Oke. Kalau seandainya yang ditanya adalah 2024, berarti N-nya adalah 21, berarti N-nya adalah 22. Seperti itu. Di tahunnya kalau ditanya penjualan untuk tahun 2024, berarti N-nya adalah 22. Oke. Oke ya. Kalau tahun 2025 N-nya berarti 21, 22, 20, 23. Kalau tahun 2025. Nah, selanjutnya oke. Jadi ini tadi kita jumlahkan ya kan? Kita jumlahkan, ini sudah dapat, kemudian ini sudah dapat. Sudah dapat jumlahnya. Lalu tugas kita adalah mencari nilai A dan nilai B. Tadi nilai A sama dengan sigma Y per N. Ya. Nah, sigma Y per N. Berarti sesuai dengan data kita, ya, A sama dengan sigma Y. Berarti sigma Y sama dengan 3250. Ya. Yang 3250 dibagi dengan 20. Ya. Nah, ini dia. Ini kan penjumlahan ya. Yang ini dari 3250 dibagi dengan 20 sehingga dapatnya 162,5. Oke. Kemudian yang untuk B itu sigma XY per X kuadrat. Sigma XY per X kuadrat. Maka penjumlahan sigma XY, mana sigma XY? Berarti yang ini, sigma XY. Ya, sigma XY yang ini. Ini sigma XY 6740 sigma XY per dibagi sigma X kuadrat. Mana sigma X kuadrat? Seperti ini. 67240 dibagi 2660. Berarti hasilnya adalah ini 2533834 86 ini. Ini berarti yang menjadi hasilnya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi ini dia formulanya. Nilai A sudah dapat, nilai B sudah dapat. Tentu kita masukkan ke persamaan. Persamaannya itu persamaannya Y sama dengan A ditambah BX. A ditambah BX berarti ya persamaannya yang mana? Berarti nilai A-nya 162,5 ditambah nilai B 2,5383486. Kemudian dan di sini dikalikan dengan 21
karena yang kita cari tahun 2023 ya. Sehingga dapatnya adalah, maka proyeksi penjualan berarti untuk tahun 2023 selanjutnya yaitu sebesar 215 7 10 2 3 263. Oke ya. Nah, begitupun kalau seandainya yang ditanya misalnya tahun 2029. Misalnya tahun 2029. 2002, 2003, 2004, 2005, 2022, 2023, 2024, 2025, 26, 27, 28, 29. Misalnya yang ditanya proyeksi penjualan untuk tahun 2029. Oke, berarti berapa? Berarti kita tinggal kita masukkan angkanya yang di sini, yaitu 162 tambah 253 dalam kurung 29. Oke. Nah, itu dia ya. Itu dia pembahasan untuk data yang genap. Oke. Nah, ini pembahasan untuk yang data yang genap. Ini saya hapus lagi. Ini saya hapus kembali. Nah, ini untuk data yang genap. Sekarang yang ganjil. Yang ganjil gimana? Soal data ganjil misalnya ada seperti ini. Ini tahun, ini penjualan. Oke. Kemudian ditanya tentukan anggaran penjualan tahun 2023. Berapa anggaran penjualan tahun 2023? Maka pembahasannya akan seperti ini ya. Jadi kita cek tentu berarti tahunnya ganjil kan? Tahun yang diketahui itu ganjil hanya sampai 19 tahun. Yang tadi sampai 20 tahun. Oke, setelah itu kita cari tahun penjualan. Kemudian X1 kita cari nilai X. Bedanya adalah karena tahunnya ganjil berarti ada titik tengahnya. Kan 19 ya. 19 bagi 2. Ini dibagi 2 dulu. 19 dibagi 2 berarti 8,5. Berarti berarti ada 19 bagi 2 berarti 9,5. Ada 9 di atas, kemudian ada 9 juga di bawah. Oke, berarti di sini kan ada titik tengahnya, ya kan? Titik tengahnya. Berarti kita harus tentukan nilai X. Berbeda dengan yang tadi, kita langsung bagi 2. X-nya dari min 1, min 3, min 5, min 7, min 9. Kemudian kalau yang di bawahnya 1 plus 3 plus 1 plus 3 plus 5. Kalau data ganjil dia agak beda. Data ganjil kita letakkan titik 0 di tengah-tengahnya, kemudian mulai dari minus 1, minus 2. Jadi tidak ganjil datanya. Ya, X-nya ini tidak ganjil. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 7. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Setelah itu kita cari nilai perkalian antara X dengan Y. Berarti sama seperti tadi kita kalikan. Ya, kita kalikan 120 kali min 9 dapat hasilnya ini. Kemudian X kuadrat juga dicari, berarti yang X ini dikuadratkan dapat ini hasilnya ya. Penjualan dijumlahkan X perkalian sigma XY dan ini X kuadrat. Nah, kemudian berarti setelah itu untuk A C22 berarti Y
persamaan tadi, Y sama dengan A ditambah BX. A ditambah BX, maka ini dia persamaannya, A ditambah BX. Kita cari nilai yang A sama dengan sigma Y per N. Berarti sigma Y. Nah, sigma Y berarti 3075 dibagi dengan 19. Oke, karena datanya hanya 19. Yang B adalah sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Sigma XY dibagi dengan X kuadrat. Sigma XY mana? Dibagi dengan X kuadrat. 1940 dibagi dengan 570. Maka hasilnya akan dapat 3,40. Ya, hasilnya akan dapat seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, ini persamaannya. Persamaan masukkan 161,84 ditambah 340 dikali, berarti dikali dengan yang ditanya tahun berapa nih? Yang ditanya tahun 2023. Berarti dikali 21 ya, dikali dengan 20. Dikali dengan kali 11 kali dengan 21. 19, 20, 21 di sini. Karena 2023 letaknya di 20, 21. Berarti untuk mencari penjualan di tahun 2023 dikali 21, maka hasilnya adalah ini dikali 21. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya yaitu anggaran penjualan di tahun 2023 sebanyak 233.315. Oke, 223. Jadi inilah hasil untuk anggaran penjualan untuk di tahun 2023 kalau datanya ganjil. Ya, datanya ganjil. Oke. Nah, itu jadi dua soal tersebut akan masuk ke dalam ke dalam SK ya, ke dalam ujian SK. Kemudian satu lagi soal, jadi ada banyak di sini nih, jadi saya ambil aja lah anggaran apa ya, anggaran anggaran laba. Saya akan masuk pada anggaran laba. Anggaran laba ini dia secara umum tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah menghasilkan laba. Oke, anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh melalui berbagai aktivitas operasional, mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Ada metodenya 3, a posteriori, a priori, dan pragmatis. Jadi saya ambil aja satu contoh di sini ya. Ini banyak, dia ada beberapa metode. Nah, ini format dasar anggaran laba ya. Penjualan dikurang dengan HPP, BBB, BTK, BOP, biaya overhead pabrik. Maka jumlah ini namanya adalah biaya produksi kan. Nah, kemudian ada persediaan awal barang jadi, ditambah persediaan awal barang jadi ya. Biaya produksi tambah persediaan awal barang jadi
dikurang dengan persediaan akhir barang jadi, maka dapatnya harga pokok penjualan. Oke, contoh ya. Langsung aja lah kita masuk kepada contohnya. Contoh soal. PT Rakindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Ya, tahun 2010. Dari anggaran operasional telah disusun dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual 5.300 unit rak dengan harga jual 300.000 per unit. Sehingga nilai penjualan dianggarkan 1.590 juta. Biaya BBB, biaya bahan baku 776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung 152 juta dan biaya overhead dianggarkan sebesar 148 juta. Sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar 198 juta untuk biaya pemasaran dan sebesar 90.500 untuk biaya administrasi. Untuk biaya administrasi dan umum. Ini oke, sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar 198. Untuk biaya 90.500 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta. Pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar 73.500. Oke, ini agak ambigu kalimatnya. Sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar 198. Oke. Oh, ini semuanya untuk biaya pemasaran 90.500. Untuk biaya oke. Kita lihat ya. Jadi kita pakai metode a posteriori ya. A posteriori metodenya, oke. Kita lihat di sini. Ini susunannya penjualan dikurang dengan HPP. HPP ini 3 ini BBB, BTKL dan BOP ya. Kemudian baru dapat laba usaha yang dianggarkan. Oke. Pertama, lihat dari soal katanya dari anggaran operasional perusahaan merencanakan menjual 5.300 dikali 300 unit. Berarti hasilnya adalah tinggal dimasukkan aja angka di sini penjualan. Penjualan ini adalah hasil dari 5.300 dikali 300.000 per unit. Ya. 300.000 per unit. Oke, kemudian ini ya, HPP tinggal dimasukkan angkanya. BBB-nya berapa? BBB lihat di sini biaya bahan baku 776. Ini saya stabilo mana yang sudah ya. Kita stabilo mana yang sudah. Oke, ini sudah kita cari. Ini adalah hasil dari kita kasih warna kuning ya, karena sudah kita cari. Ini hasil dari perkalian antara harga jual dengan total penjualan.
Biaya bahan baku, BBB, biaya bahan baku mana di sini? Biaya bahan baku 776.500 ya. Di sini. Oke. Nah, kemudian BTKL, biaya tenaga kerja langsung 152, BOP 148. Oke, 152 kemudian 148. Nah, yang ini berarti kita jumlahkan ya kan, karena 3 komponen ini adalah biaya produksi. 3 komponen ini adalah biaya produksi, maka kita jumlahkan dapat 1076500 ya. Kemudian setelah itu persediaan biaya produksi ini ditambah dengan persediaan awal barang jadi. Jadi soalnya persediaan awal barang jadi dan di sini. PT Rakindo pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai awal persediaan. Nah, ini dia 125 juta. 125 juta ya. Cocok nggak sini? Persediaan awal barang jadi. Sedangkan biaya untuk biaya pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 pada awal tahun dan pada akhir. Berarti ini yang akhir. Berarti pada awal tahun 2010 nilai persediaan ini dia. 73.500 ya. 73.500. Ini persediaan awalnya 73.500.000. Nah, ini ya. Yang ini adalah penjumlahan dari 3 ini ya kan? Penjumlahan dari yang 3 ini. Kemudian setelah itu biaya produksi ya. Biaya produksi ditambah persediaan awal barang jadi ditambah, kalau ini dijumlahkan dapat ini kan, persediaan total. Nah, dapat persediaan total. Kemudian dikurang dengan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadinya, nilai persediaan akhirnya 125 juta. Oke, dikurang dengan persediaan akhir. Nah, ya. Biaya produksi ditambah dengan persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir, maka dapatnya adalah HPP ya. 1150 dikurang 125 juta dapatnya 1025. Nah, ini dia. Maka laba kotornya sebesar 565 juta. Nah, ini laba kotor dikurang dengan biaya-biaya semua yang ada. Jadi biaya-biayanya di sini ada 198 ditambah 90. Oke, saya cek dulu ada benar nggak biayanya. Oke, berarti 288.500. Kenapa jadi 268 ya? Biayanya adalah 198 ditambah, sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar 198 juta untuk biaya pemasaran dan sebesar 90.500 untuk biaya umum. Oh, dapatnya 288.500. Ini rusak, ini salah nih. 288 198 juta ditambah 90.500 dapatnya nih 288.500. Oke, 188.500. Maka hasilnya adalah yang laba kotor 565.000 dikurang dengan 288.500. Berarti dapatnya adalah sebesar 276.500. Oke, ini hasilnya. Ini laba usaha yang dianggarkan. Hasilnya sebesar ini. Ya.
Oke, jadi penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Ya, penjualan kurang harga pokok penjualan dikurang dengan beban-beban, dapatnya laba usaha yang dianggarkan. Jadi dua inilah yang akan keluar di ujian. Yang satu adalah metode least square ini, ya, data ganjil genap, dan yang satu lagi adalah anggaran laba. Anggaran laba akan keluar. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.